Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Flashback on. Salsa sedang berada di sebuah klinik untuk memeriksakan kandungannya yang hanya tinggal menghitung minggu atau hari akan segera melahirkan. Saat sedang mengantri untuk menebus vitaminnya, tiba-tiba Salsa dikejutkan oleh suara seseorang yang memanggil namanya. Om Adrian, pekik Salsa saat menolehkan wajahnya ke arah sumber suara. "Kamu Salsa kan?" seru Adrian, sahabatnya Nara. Iya om, kenapa Om Adrian di sini?" Dan Salsa menelisik gaya pakaian Adrian yang sangat jauh berbeda dengan yang dulu ia kenal. "Bisa bicara sebentar?" kata Adrian tanpa menjawab pertanyaan Salsa. Setelah Salsa mengiyakan ajakan Adrian, kini mereka berdua sedang duduk di sebuah bangku yang berada di taman klinik tersebut. Om belum jawab pertanyaan Salsa. "Kenapa Om bisa di sini?" Dan "Maaf Om, pakaian Om tidak seperti dulu lagi," ujar Salsa lirih. "Ini adalah karma dari apa yang saya tuai dulu," ucap Adrian lirih. "Karma?" tanya Salsa bingung. Adrian pun menceritakan semuanya kepada Salsa, begitupun tentang penyakit Nara yang hampir merenggut nyawanya, hingga membuat dada Salsa terasa begitu sesak. Salsa menyesali kebodohannya, kenapa ia harus pergi di saat Nara sedang sakit. Salsa pun terisak saat mendengar ucapan-ucapan Adrian. "Lalu, apa yang membuat Om mengajak saya berbicara seperti ini?" tanya Salsa setelah selesai mendengarkan ucapan Adrian. "Saya dengar Nara akan segera menikah dengan Bisma. Saya ingin menghadiri pernikahan mereka. Tapi saya terlalu malu untuk bertemu dengan Nara," gumam Adrian lirih. "Kenapa Om?" tanya Salsa. "Biar bagaimanapun Om adalah ayah kandung Nara. Dia pasti sangat membutuhkan wali kandungnya untuk menikah kan Om?" "Iya, tapi saya tidak bisa menjadi walinya." "Kenapa?" "Jantung saya semakin parah dan saya tidak yakin umur saya bisa sampai pada saat di hari pernikahan mereka." Dek, Salsa terkejut mendengar perkataan Adrian. Dia baru mengetahui bahwa Adrian memiliki penyakit jantung dan sudah separah ini sampai Adrian bisa memiliki pola pikir seperti itu. "Om harus yakin kalau Om pasti bisa sembuh dan bisa datang di hari pernikahan Nara, Om," ucap Salsa tulus. Sejak saat itu, Adrian dan Salsa sering bertemu. Bahkan kini Adrian dan Anton menjadi akrab dan sering bertukar kabar. Hingga saat Adrian kritis di rumah sakit, Antonlah yang menemani Adrian. "Tolong kamu berikan ini kepada Nara," ucap Adrian lirih sambil memberikan secari kertas kepada Salsa. Tapi Om," kata Salsa ragu untuk menerima surat itu. "Tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada Nara," ucap Adrian lagi sebelum akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Salsa merasa sangat kasihan kepada Adrian karena semasa akhir hidupnya ia hanya seorang diri karena anak serta istrinya memilih kabur dari rumah sejak Adrian sering main tangan kepada Sylvia dan juga Jessica untuk meluapkan emosi dan juga rasa bersalahnya. Flashback off. Tangis Nara semakin pecah kala mendengar cerita dari Salsa. Nara merasa sangat bersalah karena tidak bisa menemani Adrian di sisa hidupnya. Nara memang kecewa dan membenci Adrian, namun ia tetap menyayangi Adrian karena biar bagaimanapun Adrian adalah ayah kandungnya. Bisma yang melihat Nara semakin terisak langsung merengkuh tubuh mungil calon istrinya itu. "Ra, sudah ya," ujar Eva ikut menenangkan Nara. "Papi kamu pasti sudah tenang di sana karena kamu sudah memaafkannya."
Nara anak durhaka, Mi. Nara nggak bisa nemenin papi di sisa hidupnya, ucap Nara terisak di pelukan Bisma. Sudah nak, sekarang kita lanjutkan acaranya. Penghulu sudah menunggu dari tadi, kata Eva. Akhirnya Nara menurut dan kembali ke ruangan di mana acara pernikahannya diadakan. Bagaimana, saudara Bisma sudah siap? Tanya penghulu dibalas anggukan oleh Bisma. Saya terima nikah dan kawinnya Queen Nara Evangelista Anggara binti Adrian Anggara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Bisma dengan tegas dan lantang. Sah, sah, sah. Alhamdulillah, ucap semuanya lega dan terharu bahagia. Nara langsung mencium punggung tangan Bisma, begitupun Bisma langsung mengecup kening Nara dengan lembut. Acara berlangsung sangat meriah, namun Nara hanya diam dan sesekali ia tersenyum saat ada yang bertanya atau memberikan selamat kepadanya. Sayang, sudah dong, jangan murung terus, ini acara kita, kata Bisma merangkul pinggang Nara. Papi, ucap Nara lirih. Nanti kita datangin makam papi kamu ya, kata Bisma seketika membuat Nara tersenyum. Beneran Om? Tanya Nara antusias. Iya, asal kamu bahagia dan senyum, jangan murung lagi. I love you Om. Nara mengecup singkat bibir Bisma. Saat Nara akan melepas ciumannya, Bisma malah semakin menekan tengkuk Nara agar Nara tak melepaskan pagutannya. Semoga lo bahagia selamanya, Ra, gumam Arka yang melihat ciuman panas Nara dan Bisma di pelaminan. Sesuai janji Bisma pada Nara tempo hari, kini Nara dan Bisma ditemani Salsa pergi ke makam Adrian. Selama perjalanan, Nara hanya diam dan melamun, membayangkan keadaan sang papi sebelum menutup matanya untuk yang terakhir kalinya. Membayangkannya saja sudah membuat dada Nara begitu sesak dan perih. Lagi-lagi membuat air matanya menetes membasahi pipinya. Sudah sayang, ucap Bisma sambil merengkuh tubuh Nara dengan erat. Mereka menaiki satu mobil dengan Bisma dan Nara di belakang, sedangkan Salsa di depan menemani Arka yang sedang menyetir mobil. Awalnya Salsa enggan satu mobil dengan Arka. Begitupun Arka juga masih merasa bersalah dengan Salsa, terlebih gadis itu sama sekali tidak mau menjawab setiap pertanyaannya. Jangankan menjawab pertanyaannya, hanya sekedar meliriknya saja sepertinya Salsa enggan. Arka hanya bisa menghela nafasnya dengan pelan karena ia juga menyadari kesalahannya. Sekitar 2 jam lebih, akhirnya mereka telah sampai di sebuah tempat pemakaman umum, TPU. Nara segera turun dan berlari menuju di mana tempat peristirahatan Adrian untuk yang terakhir kalinya. Papi, ucap Nara lirih yang langsung terduduk di tanah tepat samping makam Adrian. Maafin Nara yang belum bisa bertemu dengan Papi. Maafkan Nara yang belum bisa memaafkan Papi saat Papi pergi. Maafkan Nara yang sudah pernah membenci Papi. Maafkan Nara, Pi, ucap Nara terisak dengan memeluk papan nama di makam itu. Nara sudah ikhlas, Nara sudah memaafkan Papi. Semoga Papi tenang di sana ya, Pi. Nara janji Nara akan sering mengunjungi Papi. Sekarang Nara sudah menikah, Pi. Harusnya Papi datang di hari pernikahan Nara. Nara sudah mencari Papi kemana-mana, tapi tidak ketemu. Kenapa Papi harus pergi secepat ini? Papi belum melihat Nara menikah dan memiliki anak. Nara berusaha menahan air matanya, namun upayanya gagal. Semakin ia berusaha, ia malah semakin terisak. Nara sayang sama Papi, dan Nara akan selalu menyayangi Papi. Semoga Papi tenang di sana. Nara sudah ikhlas, Pi, ucapnya lagi. Sudah sayang, papi kamu pasti sudah tenang di sana. Malah beliau akan sedih kalau melihat kamu menangis seperti ini, ujar Bisma sambil memeluk Nara.
Tak jauh dari sana, dua anak manusia hanya menunggu dan saling diam tanpa percakapan apapun. Rasa canggung menyelimuti hati mereka berdua. Terlebih rasa sakit yang dirasakan Salsa begitu kuat menyelimuti hatinya. Sal, ucap Arka memberanikan diri berbicara, namun Salsa masih diam tak bergeming dan masih fokus dengan layar pipih di genggaman tangannya. Sal, please, kita perlu bicara, ucapnya lagi, namun Salsa tetap masih diam. Gue tahu gue banyak salah sama lo. Gue tahu gue pengecut, Sal. Gue akui gue emang brengsek. Tapi please, Sal, maafin gue. Ayo kita mulai lagi dari awal. Gue mohon, ucap Arka tulus. Baru Salsa akan menjawab ucapan Arka, ia dikejutkan oleh suara dering telepon dari HP-nya. Halo, Sal, kamu udah di mana, Nak? Tanya seseorang di seberang sana yang Arka yakini adalah Ibu Siti. Salsa udah sampai di makam Om Adrian kok, Bu. Sebentar lagi Salsa pulang ya, jawab Salsa. Ya sudah, cepetan, susu Aska sudah habis. Dia nggak mau dikasih formula. Iya, Bu, sebentar lagi, jawab Salsa lalu mematikan sambungan teleponnya. Siapa Aska? Tanya Arka yang langsung memegang kedua bahu Salsa dengan erat dan menatap mata Salsa dengan tajam. Dek, Salsa lupa bahwa di sebelahnya ada Arka dan mendengar semua percakapannya dengan sang ibu. Bukan urusan loh, jawab Salsa dingin, lalu segera meninggalkan Arka yang masih mematung di tempatnya, memikirkan siapa Alsa sebenarnya. Mungkinkah, gumam Arka dalam hati, lalu segera mengejar Salsa yang menghampiri Nara dan Bisma.